Selamat pagi anak-anak. Ya. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi perkembangan tabel periodik, kalian ambil buku paketnya dan dibuka halaman 38. Di sana ada yaitu perkembangan sistem periodik. Perkembangan sistem periodik atau perkembangan tabel periodik ada di halaman 38. Pertama, yaitu tabel periodik itu atau unsur dikelompokkan menjadi yaitu penggolongan berdasarkan sifat logam dan non-logam. Nah, ini adalah contoh yaitu unsur non-logam, belerang. Kemudian ini adalah contoh unsur logam yaitu besi. Penggolongan berdasarkan sifat logam dan non-logam. Unsur-unsur yang ada di alam ada yang bersifat logam dan yang bersifat non-logam. Sifat-sifat yang dimiliki logam yaitu dapat menghantarkan listrik dan panas, merupakan benda padat kecuali air raksa dan mengkilat atau mengilap. Contoh unsur logam yaitu besi, tembaga, perak, dan emas. Sifat non-logam adalah sukar menghantarkan listrik dan panas serta tidak mengkilat. Contoh unsur non-logam yaitu belerang, oksigen, klor, karbon, dan nitrogen. Penggolongan unsur menjadi logam dan non-logam berlangsung sampai Antoine Laurent Lavoisier 1789 mencatat 16 unsur logam dan 7 unsur non-logam. Selanjutnya yang kedua, pengelompokannya oleh Dobreiner dengan hukum triadnya. Johann Wolfgang Dobreiner pada tahun 1829 menggolongkan unsur-unsur yang mempunyai sifat yang sama. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 unsur yang disebut triad. Kalian bisa lihat di buku paketnya yaitu halaman 38, hukum triad Dobreiner. Dalam satu triad, nomor massa relatif unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata nomor massa relatif unsur pertama dan unsur ketiga. Penemuan Dobreiner disebut hukum triad. Nah, ini contohnya misalnya ya. Satu kelompok triad yaitu litium, natrium, kalium, di mana nomor massa dari litium 6,94, nomor massa dari natrium 22,99, nomor massa dari kalium 39,10. Rata-rata nomor massa unsur pertama dan ketiga itu merupakan nomor massa dari unsur yang kedua. Ya, jadi nomor massa unsur natrium itu merupakan rata-rata dari nomor massa litium ditambah dengan kalium. Begitu juga kelompok triad yang kedua, kalsium, strontium, barium. Jadi nomor massa dari strontium yaitu 87,62 itu merupakan rata-rata dari nomor massa unsur kalsium ditambah dengan barium. Jelas? Nah, ini adalah hukum triad dari Dobreiner. Selanjutnya yaitu hukum oktav Newland. Ya. John Alexander Reina Newland menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor massa relatifnya. Unsur ke-8 mempunyai sifat kimia yang mirip dengan unsur pertama,
Unsur ke-9 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel periodik dari Newland ya. Nah, kalau kita lihat di musik yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, atau nomor atom, nomor massa yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ini adalah 1 oktav. Jadi menurut oktav Newland atau menurut Newland, menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor massa relatifnya. Unsur ke-8 mempunyai sifat kimia yang mirip dengan unsur pertama. Jadi unsur pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tadi disebutkan bahwa unsur ke-8 akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-1. Unsur yang ke-9 memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-2. Unsur ke-10 memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-3. Nah, begitu menurut Newland ya. Nah, selanjutnya tabel periodik Mendeleev. Dua ahli kimia yaitu Lothar Meyer dari Jerman dan Dmitri Mendeleev mengadakan penggolongan unsur-unsur berdasarkan nomor massa dan sifat-sifat unsur. Menurut Mendeleev, sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor massa relatifnya. Unsur-unsur yang sifatnya serupa ditempatkan pada satu lajur tegak yang disebut golongan. Pengelompokan ini lebih mengutamakan kesamaan sifat unsur-unsur daripada kenaikan nomor massa relatifnya, sehingga tersisa tempat-tempat yang kosong dalam tabel periodik yang terbentuk. Ya, Ibu ulang, yaitu menurut Mendeleev, pengelompokan ini lebih mengutamakan kesamaan sifat unsur-unsur daripada kenaikan nomor massa relatifnya, sehingga tersisa tempat-tempat yang kosong dalam tabel periodik yang terbentuk. Pada tahun 1871, tabel periodik Mendeleev telah disempurnakan, terdiri atas golongan lajur tegak dan periode lajur horizontal. Berarti nanti kalau lajur tegak itu golongan dari atas ke bawah, sedang kalau periodenya lajur horizontal dari kiri ke kanan. Tabel periodik Mendeleev. Nah, ini ya. Berarti ini adalah periode 1, ini periode 2, ini periode 3, periode 4 dan selanjutnya. Sedang kemudian lajur vertikal dari atas ke bawah ini dikatakan sebagai golongan. Berarti ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3 dan selanjutnya. Nah, menurut Mendeleev bahwa periodenya dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan nomor massanya, kemudian yang vertikal yang dikatakan sebagai golongan berdasarkan persamaan sifatnya. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa Mendeleev ya, di sini pengelompokan ini lebih mengutamakan kesamaan sifat unsur-unsur daripada kenaikan nomor massa relatifnya, sehingga tersisa tempat-tempat yang kosong dalam tabel periodik yang terbentuk. Ibu ulang bahwa dia mengutamakan kesamaan sifat ya. Misalnya kita lihat di sini ya, yaitu antara telurium dengan yodium. Telurium yaitu Te nomor massanya 128. Yodium nomor massanya 127. Seharusnya kalau dia sebutkan bahwa Mendeleev yaitu dari kiri ke kanan dalam tabel periodiknya itu berdasarkan kenaikan nomor massanya, berarti harusnya yodium di sini, teluriumnya yang di sini ya. Nah, tetapi Mendeleev
meletakkan antara Te dengan I ini secara terbalik. Kenapa? Karena dia mengutamakan persamaan sifatnya. Ternyata bahwa menurut Mendeleev, I ini yodium lebih memiliki sifat yang mirip dengan brom, klor, dan fluorin. Kemudian yang Te memiliki sifat yang lebih mirip ke O dan S, sehingga letaknya dibuat terbalik oleh Mendeleev. Ya, jelas maksudnya. Terus selanjutnya, tabel periodik modern. Tabel periodik bentuk panjang. Tabel periodik modern yang sekarang digunakan adalah tabel periodik bentuk panjang. Tahun 1941, Henry Moseley 1887-1915 melakukan percobaan dan menyimpulkan bahwa sifat dasar atom adalah nomor atom dan bukan nomor massa relatifnya. Ya, jadi menurut Moseley, dengan tabel periodik bentuk panjangnya, yaitu bahwa sifat dasar atom adalah nomor atom, ya, dan bukan nomor massanya. Kalian sudah belajar yaitu nomor atom itu sama dengan proton, sama dengan elektron. Sedang kalau nomor massa itu sama dengan apa? Proton ditambah neutron. Lanjut, dengan penemuan itu, hukum periodik Mendeleev diperbarui menjadi hukum periodik modern sebagai berikut. Sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Ya, jadi menurut tabel periodik modern dari Moseley, sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Golongan dan periode dalam tabel periodik. Kita lihat tabel periodiknya. Tabel periodik yang digunakan saat ini adalah tabel periodik modern yang dikenal dengan tabel periodik bentuk panjang. Tabel tersebut terdiri atas lajur horizontal dan lajur vertikal. Lajur horizontal disebut periode. Unsur-unsur yang terletak pada setiap lajur horizontal disebut unsur-unsur seperiode yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Lajur vertikal disebut golongan. Unsur-unsur yang terletak pada setiap lajur vertikal disebut unsur-unsur segolongan yang disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Jadi kalian perhatikan kalau sudah disebutkan seperiode berarti dari kiri ke kanan dalam tabel periodik. Kalau dia segolongan berarti nanti dari atas ke bawah, ya. Kalian bisa lihat yaitu tabel periodik bentuk panjang itu ada di halaman 206, yaitu paling belakang. Ya. Tabel periodik unsur-unsur lampiran halaman 206. Golongan 1A atau golongan alkali. Lihat, golongan 1A atau golongan alkali. Lihat di halaman 206. Golongan alkali terdiri atas unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kalian perhatikan yaitu unsur litium, lambangnya Li. L-nya harus huruf besar, I-nya harus huruf kecil. Natrium, Na. N-nya huruf besar, A-nya harus huruf kecil. Jadi harus diperhatikan yang mana huruf besar, yang mana huruf kecil, ya. Golongan 1A yaitu ibu ulang litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Sifat dari unsur golongan alkali antara lain bersifat logam mengkilat seperti perak
lunak dapat diiris dengan pisau kecuali fransium yang bersifat radioaktif. Unsur hidrogen merupakan unsur bukan logam. Oleh karena itu, unsur hidrogen tidak termasuk golongan alkali. Nah, ini adalah salah satu contoh unsur golongan 1A atau golongan alkali. Tadi disebutkan bahwa logam ini mengkilap seperti perak. Nah, ini lihat, seperti perak mengkilat ya, lunak. Ya. Dan dapat diiris dengan pisau. Nah, ini adalah contoh logam dari natrium. Ya, dari contoh dari natrium yaitu Na. Unsur ini dapat diiris. Selanjutnya, yang kedua, golongan 2A. Lihat tabelnya, 2A. Dikatakan sebagai golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah terdiri atas unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Radium merupakan unsur yang bersifat radioaktif. Kemiripan sifat yang dimiliki unsur golongan 2A dengan unsur golongan 1A antara lain logam dan mengkilap seperti perak. Jadi keduanya yaitu golongan 1A dan 2A sama-sama mengkilap ya seperti perak. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, yaitu salah satu contoh golongan unsur alkali tanah atau golongan 2A. Golongan 7A atau golongan halogen. Lihat di dalam tabelnya, halaman 206. Golongan 7A atau golongan halogen terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Sifat-sifat unsur fluorin sampai iodin adalah non-logam dan dapat membentuk molekul dwiatom atau 2 atom. Astatin merupakan unsur yang bersifat radioaktif. Pada suhu kamar, bromin berwujud cair, iod yaitu I berwujud padat, serta fluorin dan klor yaitu F dan Cl berwujud gas. Nah, ini adalah salah satu contoh golongan 7A atau golongan halogen. Kalau kalian dilihat di sini adalah dia padat, ya, padat. Berarti yang berwujud padat adalah iod I. Berwujud padat. Ya, ini warnanya ungu kehitaman. Jadi ini adalah iodium yaitu I, wujudnya yaitu padat. Warnanya ungu kehitaman. Ini kegunaannya untuk apa? Yaitu misalnya dipergunakan sebagai obat luka baru ya, iodium tinctur, betadine. Nah, itu terbuat dari sini, dari iodium. Atau campuran dalam garam dapur ya, untuk mencegah supaya kelenjar tiroksinya tidak membesar ya. Nanti dicampur dengan ada isinya yaitu iodium. Istilahnya garam beriodium. Selanjutnya golongan 8A atau golongan gas mulia. Golongan gas mulia terdiri atas helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sifat-sifat dari unsur golongan ini pada suhu kamar semua berwujud gas. Molekulnya terdiri dari satu atom atau monoatom dan sangat sukar bereaksi. Radon merupakan unsur yang bersifat radioaktif. Golongan B atau golongan transisi. Golongan transisi adalah unsur-unsur yang terletak di bagian tengah tabel periode unsur, yaitu antara golongan 2A dengan golongan 3A. Kalian lihat di dalam tabelnya halaman 206,
antara golongan 2A yaitu logam alkali tanah dengan golongan 3A yaitu golongan boron aluminium, ada di situ yaitu unsur-unsur transisi atau golongan transisi dari Sc, ya, skandium, Ti, titanium, vanadium, krom, Cr, mangan, Fe, besi, Co, kobal, Ni, nikel, Cu, tembaga, dan Zn, seng. Berarti dari Sc, Ti, F, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn yang letaknya antara golongan 2A dan golongan 3A. Dikatakan sebagai golongan transisi. Unsur transisi merupakan golongan 1B sampai dengan 8B dalam tabel periodik dari kiri ke kanan yaitu golongan 3B sampai 2B. Unsur-unsur pada golongan transisi mempunyai sifat-sifat yang khas yang membedakannya dengan unsur-unsur pada golongan utama. Nah, ingat kalian juga sudah belajar ya, kalau golongan utama itu dibubuhi huruf A besar, tapi kalau golongan transisi dibubuhi huruf B. Kemarin sudah mencari golongan dan periode ya. Kalau golongan utama itu berakhir pada subkulit S atau S ditambah P, sedang kalau golongan transisi itu berakhir pada subkulit S ditambah D. Nanti ada transisi dalam, dia berakhir pada subkulit S ditambah F. Ya. Kita lanjut, semua unsur pada golongan transisi adalah logam. Mempunyai kekerasan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Senyawa unsur-unsur golongan transisi pada umumnya berwarna. Nah, ini adalah sifat-sifat dari golongan transisi. Ibu ulang, semua unsur pada golongan transisi adalah logam, mempunyai kekerasan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Senyawa unsur-unsur golongan transisi pada umumnya berwarna. Periode dalam tabel periodik. Periode 1. Ya. Kalian bisa lihat yaitu halaman 41. Lihat di periodenya. Ada periode 1, berarti kalian melihat di halaman 41 dan juga melihat di halaman 206. Ya. Periode 1 terdiri atas 2 unsur, ya, yaitu hidrogen dan helium. Periode ini disebut periode sangat pendek. Kalau kalian lihat di halaman 206, periode satunya itu hanya 2 unsur, yaitu hidrogen dan helium. Disebut periode sangat pendek. Selanjutnya periode 2. Terdiri atas 8 unsur. Lihat periode 2 yaitu litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Periode ini disebut periode pendek. Jadi periode 2 terdiri atas 8 unsur. Kalau misalnya ini litium, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne. Periode ini disebut periode pendek. Periode ketiga terdiri atas 8 unsur, yaitu dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Disebut periode pendek. Berarti unsurnya adalah Na,
Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar ya. Kalian harus perhatikan yang mana yang harus huruf besar, penulisan unsurnya, yang mana huruf kecil. Seperti natrium, N-nya harus huruf besar, A-nya huruf kecil. Magnesium, M-nya huruf besar, G-nya huruf kecil. Aluminium, A-nya huruf besar, L-nya huruf kecil. Ya. Selanjutnya, periode keempat dan kelima. Masing-masing terdiri atas 18 unsur. Periode ini disebut periode panjang. Kalian lihat di halaman 206. Periode 4 dan periode 5. Periode 4. K, Ca, Sc, Ti, F, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr. Ini adalah periode keempat. Terdiri dari 18 unsur. Disebut periode panjang. Ibu ulang, periode yang keempat yaitu K, Ca, Sc, Ti, F, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, dan Kr, yaitu kripton. Periode 5, sama seperti periode 4, terdiri atas 18 unsur ya, yaitu periode 5, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, dan Xe ya. Nah, ini adalah periode yang kelima. Jadi periode keempat dan kelima terdiri dari 18 unsur. Dikatakan sebagai periode panjang. Jelas? Nah, selanjutnya periode keenam. Periode keenam berisi 32 unsur. Disebut periode sangat panjang. Dalam periode ini terdapat 14 unsur yang dikenal dengan unsur-unsur lantanida karena satu kotak dengan unsur lantanium La dengan nomor atom 57. Unsur lantanida mempunyai nomor atom 57 sampai dengan 70. Ke-14 unsur lantanida ditempatkan di bagian bawah tabel periodik. Ya. Jadi periode 6 itu terdiri dari 32 unsur. Kalian lihat di halaman 206 tabel periodiknya. Periode 6 yaitu Cs. Nomor atomnya 55. Sebelah kanannya Ba, nomor atom 56. Kemudian La, nomor atom 57. Nah, selanjutnya setelah La, kalian ke bawah lihat lantanida. Ce, nomor atom 58. Pr, nomor atom 59. Nd, nomor atom 60. Pm, nomor atom 61. Sm, nomor atom 62. Eu, nomor atom 63. Gd, 64.
TB65, DY66, HO67, ER68, TM69, YB70, LU71. Nah, setelah LU ke atas lagi ya. Setelah LU dengan nomor atom 71, kemudian HF nomor atom 72, TA73, W74, RE75, OS76, IR77, PT78, AU79, HG80, TL81, PB82, BI83, PO84, AT85 sampai dengan RN yaitu radon 86. Ya, periode 6 berisi 32 unsur disebut periode sangat panjang. Jelas? Nah, selanjutnya periode ke-7 merupakan periode sangat panjang tetapi belum berisi penuh. Disebut periode belum lengkap. Pada periode ini terdapat unsur-unsur aktinida karena terletak satu kotak dengan unsur aktinium. Ac nomor atomnya 89. Unsur aktinida mempunyai nomor atom 89 sampai dengan 102. Ke-14 unsur aktinida ditempatkan di bagian bawah tabel periodik. Jadi periode ke-7 merupakan periode sangat panjang dan belum penuh. Ya, kalian lihat periode ke-7. Yaitu mulai dari fransium Fr nomor atomnya 87. Kemudian Ra nomor atom 88. Kemudian Ac nomor atom 89. Setelah Ac ke bawah dulu ya, aktinida. Ya, TH 90, PA 91, U 92, NP 93, PU 94, AM 95, CM 96, EK 97, CF 98, ES 99, FM 100, MD 101, NO 102, LR 103. Nah, setelah LR 103 naik lagi ke atas. Ya, tadi LR 103, terus RF 104 terus ke kanan sampai dengan UNO dengan nomor atom 118. Ya. Nah, unsur yang ditemukan sampai dengan saat ini berjumlah 118 unsur. Jadi periode ke-7 merupakan periode sangat panjang dan belum penuh. Itulah tugas kalian, kemungkinan nanti kalian yang menemukan unsur-unsur selanjutnya dengan nomor atom 119, 120 dan selanjutnya. Jelas? Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Gaya tarik muatan positif inti atom terhadap elektron menarik elektron ke arah inti atom. Gaya tolak antara muatan negatif elektron mendorong elektron menjauh dari inti atom. Kalian lihat di sini berarti yang merah ini adalah inti atom, kemudian yang biru ini adalah elektron, kemudian tanda panah ini adalah gaya tarik, ya.
Kemudian yang merah gaya tarik, yang biru gaya dorong. Jari-jari atom. Gabungan gaya tarik inti atom terhadap elektron dengan gaya tolak antar elektron menentukan ukuran dan jari-jari sebuah atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron di kulit terluar dari suatu atom bebas. Ya, jadi jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron di kulit terluar. Jadi ini adalah inti atom, kemudian sampai elektron pada kulit terluar. Nah, itu yang dikatakan sebagai jari-jari atom. Jari-jari atom. Unsur-unsur golongan utama dari kiri ke kanan dalam satu periode jari-jari atomnya cenderung berkurang. Kalau disebutkan periode, itu berarti dari kiri ke kanan. Unsur-unsur golongan utama dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atomnya cenderung bertambah. Nah, kita lihat di sini misalnya golongan atau periode dulu. Periode kedua. Periode kedua yaitu litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, neon. Ya, bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jarinya semakin kecil atau cenderung berkurang. Kemudian yang satu golongan dari atas ke bawah misalnya kita lihat yaitu golongan 1A yaitu golongan logam alkali. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Jari-jarinya dari atas ke bawah cenderung bertambah. Nah, kenapa jari-jarinya dari atas ke bawah bertambah? Kalian kemarin sudah belajar mengenai konfigurasi elektron ya. Di mana litium itu kan nomor atomnya 3, berarti hanya 21. Na nomor atomnya 11, berarti 281. K itu nomor atomnya 19, berarti 2881 dan selanjutnya. Berarti litium itu hanya sampai di kulit kedua. Natrium sampai kulit ketiga. Kalium sampai kulit keempat. Berarti yang dikatakan sebagai jari-jari atom itu adalah jarak dari inti sampai dengan elektron pada kulit terluar. Nanti jari-jarinya dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung bertambah atau semakin besar atau semakin panjang. Selanjutnya, sifat yang kedua, energi potensial ionisasi atau energi potensial. Energi ionisasi atau energi potensial atau potensial ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom atau ion dalam bentuk gas sampai pada jarak di mana tidak ada lagi interaksi di antara ion dan elektron. Besarnya energi ionisasi adalah suatu ukuran bagaimana kerapatan elektron dalam atom. Apabila atom tersebut akan melepaskan elektronnya yang kedua, maka diperlukan energi yang lebih besar daripada energi untuk melepaskan elektron yang pertama. Energi itu disebut energi ionisasi kedua. Energi potensial atau potensial ionisasi untuk unsur golongan utama dari kiri ke kanan dalam satu periode energi ionisasinya cenderung semakin besar. Untuk unsur golongan utama dari atas ke bawah dalam satu golongan energi ionisasinya cenderung semakin kecil. Nah, kita lihat di sini energi ionisasi atau potensial ionisasi dalam tabel periodik. Misalnya periode 2.
terdiri dari litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, neon. Tadi disebutkan bahwa energi ionisasinya dari kiri ke kanan cenderung semakin besar. Kebalikannya, unsur-unsur segolongan utama dari atas ke bawah satu golongan energi ionisasinya cenderung semakin kecil. Misalnya kita lihat yaitu golongan 1A, golongan logam alkali. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dari atas ke bawah energi ionisasinya cenderung semakin kecil. Selanjutnya, sifat yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah perubahan energi yang terjadi bila suatu atom atau ion memperoleh elektron, membentuk ion negatif dalam keadaan gas. Besarnya afinitas elektron adalah ukuran bagaimana kuatnya inti atom menarik elektron. Afinitas elektron untuk unsur golongan utama dari kiri ke kanan dalam satu periode, afinitas elektron cenderung semakin besar. Untuk unsur golongan utama dari atas ke bawah dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung semakin kecil. Ya, kita lihat misalnya ya. Periode 3 misalnya ya. Ini ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6. Periode 3 misalnya ya. Dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya cenderung semakin besar. Lihat di sini yaitu cenderung semakin besar. Ya. Kemudian unsur-unsur segolongan dari atas ke bawah, afinitas elektronnya cenderung semakin kecil. Misalnya kita lihat yaitu golongan 7A. Fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin. Afinitas elektronnya dari atas ke bawah cenderung semakin kecil. Ya, jadi kamu tidak menghafalkan angka-angkanya ini, nggak mungkin kamu menghafalkan angka-angka ini, yaitu bahwa afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung semakin kecil, dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung semakin besar. Itu saja. Terus sifat yang selanjutnya, keelektronegatifan. Keelektronegatifan ialah kemampuan atom unsur untuk menarik elektron dalam molekul suatu senyawa. Keelektronegatifan diukur dengan menggunakan skala Pauling yang harganya berkisar antara 0,7 sampai dengan 4,0. Atom unsur yang mempunyai keelektronegatifan tinggi mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menarik elektron daripada atom unsur yang mempunyai keelektronegatifan rendah. Keelektronegatifan suatu atom unsur dapat diukur dengan membandingkan keelektronegatifan suatu atom unsur dengan keelektronegatifan unsur lain. Keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar sehingga harga keelektronegatifannya berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil sehingga harga keelektronegatifan unsur semakin besar. Ya, kalau kamu lihat di dalam tabel periodik halaman 206, dari 118 unsur
Berarti unsur yang memiliki jari-jari terbesar adalah, lihat periode 7, berarti fransium. Fransium yang memiliki jari-jari paling besar atau paling panjang. Ya, selanjutnya lihat keelektronegatifannya. Ya, dari seluruh unsur 118 unsur, keelektronegatifan terbesar itu yang di pojok kanan atas, fluorin, golongan 7A. Ya, jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jarinya semakin besar sehingga harga keelektronegatifan berkurang. Ya, dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil sehingga keelektronegatifannya semakin besar. Ya. Jelas? Terus selanjutnya, keelektronegatifan unsur-unsur. Ya, berarti di sini misalnya Ibu ambil contoh periodenya periode 3. Bahwa dari kiri ke kanan dalam satu periode jari-jarinya semakin kecil, keelektronegatifannya semakin besar. Kemudian kalau jari-jarinya dalam satu golongan, atau Ibu ambil contoh yaitu golongan 7A, dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar, keelektronegatifannya semakin kecil. Ya, itu. Selanjutnya nanti kita lagi bertemu di minggu depan. Tempatnya di mana? Udah selesai ngerekam, coba. Ya, nggak tahu. Ini ya. Itu ya. Jadi stop dulu.